Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Arnada Delia dengan NIM 1930603192. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang telah saya tulis yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudharabah studi kasus pada PT Bank Syariah Indonesia Kaca Palembang Pasar 16 ini. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Menurut Simamura, mudharabah merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Untuk mendorong pembiayaan mudharabah, regulator didorong memberikan insentif bagi perbankan syariah. Tabungan mudharabah adalah akad antara pemilik modal atau harta dengan pengelola modal tersebut dengan syarat keuntungan diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Tabungan mudharabah adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad mudharabah. Sebagaimana halnya tabungan pada umumnya, tabungan mudharabah merupakan produk tabungan yang dapat ditarik setiap saat atau beberapa kali sesuai ketentuan. Pihak bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola modal, dan nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal. Bank sebagai mudarib membagi keuntungan dengan sahibul mal dengan sesuai nisbah yang berlaku. Pembagian hasil biasanya dilakukan setiap akhir bulan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Yang kedua, ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diambil untuk dilakukan penelitian yaitu yang pertama, apakah pelayanan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudharabah? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam mengajukan akad mudharabah? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis melakukan tujuan penelitiannya untuk satu, untuk mengetahui dan menganalisis apakah variabel pelayanan berpengaruh terhadap minat nasabah dalam memilih akad mudharabah. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih akad mudharabah. Selanjutnya, landasan teori. Pertama, pengertian pembiayaan mudharabah menurut ahli. Menurut Karim, bahwa mudharabah merupakan sebagai bentuk kontrak antara dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal atau sahib al-mal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua atau mudarib, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Atau singkatnya, mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain. Al-mudharabah seperti usaha pengolahan usaha lainnya memiliki 3 rukun. Yang pertama, adanya 2 atau lebih pelaku, yaitu investor dan pengelola. Yang kedua, objek transaksi kerjasama, yaitu modal dan usaha dan keuntungan. Yang ketiga, pelafalan perjanjian atau ijab dan kabul. Selanjutnya, kerangka penelitian. Di sini, kerangka penelitiannya dari pembiayaan mudharabah, ada faktor yang mempengaruhi nasabah mengajukan pembiayaan mudharabah, analisa peneliti, dan kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya, hipotesis. Menurut Sugiono, hipotesis adalah jawaban sementara pada rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah terbentuk dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan atau berhubungan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Yang pertama, terdapat pengaruh antara pelayanan terhadap minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan mudharabah. Yang kedua, terdapat pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih akad mudharabah. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan dan hasilnya. Jadi populasi bukan hanya orang, akan tetapi juga suatu objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada dalam objek atau subjek yang dipelajari, akan tetapi mencakup seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu nasabah-nasabah dari PT Bank Syariah Indonesia KC Palembang Pasar 16 Ilir yang mengambil pembiayaan mudharabah. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling, dan teknik yang digunakan yaitu teknik sampling incidental. Responden yang dipilih adalah anggota yang menggunakan pembiayaan mudharabah di PT Bank Syariah Indonesia KC Palembang Pasar 16 Ilir. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, variabel pembiayaan. Definisinya yaitu pembiayaan adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penyedia fasilitas pendanaan atau sahibul mal dengan pihak yang membutuhkan dana atau mudarib. Dilakukan dengan akad yang sesuai pada ketetapan prinsip-prinsip Islam. Indikatornya ada 2 yaitu sahibul mal dan mudarib. Yang kedua ada mudharabah. Definisi dari mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak sebagai pengelola pada PT Bank Syariah Indonesia KC Palembang Pasar 16 Ilir. Indikatornya yaitu ada modal dan bagi hasil. Yang ketiga ada pembiayaan mudharabah.
Definisi dari pembiayaan mudharabah adalah suatu transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana atau mudarib untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syarat dengan pembagian hasil usaha antara kedua pihak berdasarkan hasil yang telah disepakati berdua. Indikator dari pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan yang diterbitkan. Selanjutnya sumber data. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya atau menggunakannya. Untuk data sekunder oleh penulis dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah di PT Bank Syariah Indonesia KC Palembang Pasar 16 Ilir untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, menyusun, memverifikasikan data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan informasi yang lengkap tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih pembiayaan mudharabah pada PT Bank Syariah Indonesia KC Palembang Pasar 16 Ilir. Yang terakhir yaitu ada teknik analisis data. Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Kegiatan analisis data adalah proses di mana data diperoleh secara sistematis dan dikelompokkan sesuai dengan kriteria teori yang ada agar memiliki makna secara sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data dapat diartikan sebagai suatu bentuk pola pikir untuk melaksanakan mengolah data dengan tujuan menjadikan data tersebut sebagai suatu informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifatnya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan terkait proposal penelitian yang telah saya tulis. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.